Hello, good day all. My name is Nita Utami Sinurat. My NPM 2101030066. In this video, I will explain about the verb, the kinds of the verb. Kinds of verb. First, full verb. Second, helping verb. Third, verb to be. Fourth, to infinitive verb. And then the last is bare infinitive. Nah, untuk jenis yang pertama, yaitu full verb. Apa sih full verb itu? Full verb merupakan kata kerja atau verb yang dapat berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan imbuhan atau kata kerja lain, seperti buy, drive, drink, and then etc. Nah, mengapa dia dikatakan dapat berdiri sendiri? Nah, contohnya, for example, Nita buy a anise flavored cheesecake. Nah, buy atau membeli dalam kalimat ini adalah full verb-nya yang melekat pada subjek, yaitu I. Nah, kata buy di sini dia dapat berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan imbuhan atau kata kerja lain supaya kalimatnya sempurna. Namun dia itu dapat berdiri sendiri. Dia sudah dapat menjelaskan apa yang dilakukan oleh si subjek, yaitu buy, membeli. Nah, contoh yang kedua yaitu Nita drive her new car. Nah, sama seperti buy atau membeli tadi, drive atau mengendarai juga dapat berdiri sendiri. Nita drive her new car. Nita mengendarai mobil barunya. Nah, drive itu juga dapat berdiri sendiri karena dia sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh si subjek, yaitu Nita, yaitu mengendarai mobil barunya. Nah, gitu. Jenis yang kedua yaitu helping verb. Helping verb atau disebut juga auxiliary verb adalah kata kerja atau verb yang membantu kata kerja lain untuk membuat sebuah struktur kalimat yang lengkap. Nah, helping verb ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenis helping verb. Yang pertama be. There is MR. Yang ini untuk kalimat continuous dalam present tense. Terus was, were. Ini untuk kalimat continuous dalam present tense. Yang kedua do, does, did. Do, does ini untuk kalimat negatif dalam present tense. Sedangkan did untuk kalimat negatif dalam past tense. And then yang ketiga have, has, and then had. Yang terakhir modal yaitu can, could, may, will, would, might, should, shall, and then etc. Nah, for your information, supaya lebih jelas lagi pengetahuannya, helping verb ini merupakan kata kerja yang berfungsi untuk memberi atau membentuk arti tambahan pada kalimat. Dan pada umumnya, helping verb ini digunakan bersamaan dengan main verb atau kata kerja utama. For example, yang pertama, they are studying in the classroom. Nah, dalam contoh pertama, they are studying in the classroom. Yang merupakan helping verb dalam kalimat ini adalah are. Are itu merupakan helping verb yang membantu kata kerjanya yaitu playing. Nah, pastinya ada yang bertanya-tanya, emang Kak, kalau tidak ditambah dengan helping verb-nya, kenapa? Bagaimana kalimatnya? Nah, misalnya nih, they are studying in the classroom. Kalau kita hilangkan misalnya are-nya, kan menjadi, kalimatnya akan jadi they studying in the classroom. Nah, ini kalimatnya jadi nggak sempurna. Orang-orang akan bingung, ini maksudnya gimana? Nah, kenapa dikatakan kalimat ini tidak sempurna? Karena playing merupakan tenses dari continuous. Sedangkan kita tahu dalam aturan continuous itu adalah harus mempunyai be di depan kata tersebut. Nah, itu sebabnya helping verb ini digunakan sebagai pelengkap atau untuk menyempurnakan kalimat. Sama halnya seperti contoh-contoh selanjutnya, yaitu Jimin may come early today. Nah, yang merupakan helping verb dalam kalimat ini yaitu may. Begitu juga dengan contoh yang ketiga yaitu Lilis was sleeping when Mr. Rudy lead the pray. Nah, yang merupakan helping verb dalam kalimat tersebut yaitu was.
Jadi kesimpulannya, helping verb ini gunanya untuk membantu kata kerjanya ini supaya terlihat lebih sempurna, supaya tidak janggal pada saat membacakan maupun kita tidak janggal melihatnya. Jenis yang ketiga yaitu verb to be. Nah, sebelumnya pada dasarnya sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu memerlukan yang namanya verb supaya dapat dikatakan sebagai sebuah kalimat. Namun, perlu kita ketahui bahwa nggak semua verb dapat melengkapi jenis kalimat tertentu, sehingga kita harus menggunakan verb pengganti di dalam kalimat tersebut. Jadi, to be di sini, to be yang dimaksud di sini adalah pengganti dari verb itu. Maksudnya itu gimana, Kak? Nah, maksudnya itu gini. Sebuah kalimat itu harus ada kata kerjanya. Nah, kalau dalam kalimat tersebut nggak ada kata kerjanya, itu bukan sebuah kalimat yang baik. Nah, contohnya misalnya saya kasih contoh black beauty, hitam kecantikan. Nah, orang-orang pasti bingung, maksudnya apa? Maksudnya apa black beauty itu? Nggak masuk akal. Nah, supaya dia jadi kalimat yang lebih sempurna, maka ditambahkanlah verb di dalamnya supaya ada makna atau hal tertentu yang terkandung dalam kalimat tersebut. Sehingga misalnya black beauty menjadi black is beauty. Nah, black is beauty. Ini baru dapat kita katakan kalimat karena di dalamnya sudah ada verb sebagai penjelasannya sehingga kita tahu maksudnya apa. Oh, black is beauty. Hitam itu cantik, hitam adalah kecantikan gitu. Terus saya ambil contoh misalnya Dinda musik. Orang-orang bingung, maksudnya apa? Ini orang gak jelas banget. Nah, pastinya orang-orang yang baca dan mendengar pun bingung. Dinda music. Pastinya apa sih Dinda music itu? Nah, supaya orang-orang gak bingung, kita tambahkan verb di tengah-tengahnya menjadi Dinda listen music atau Dinda mendengarkan musik. Namun, for your information, yang menjadi verbnya di sini bukan kata kerja pada umumnya, melainkan to be-nya lah yang akan menjadi verbnya. To be itu kan terdiri atas is, am, are, was, were. Nah, contohnya nih, black beauty. Nah, ini pasti salah. Ini sebuah kalimat yang salah. Jadi supaya menjadi kalimat yang sempurna, kita tambahkan to be di dalamnya. Black is beauty. To be-nya yang mana, Kak? Ya, to be-nya yaitu is. Black is beauty. Is itu sebagai pelengkap dalam kalimat tersebut. Yang kedua, my father ride a farmer. Maksudnya apa? Nah, ini merupakan kalimat yang salah. Nah, makanya kita rubah menjadi kalimat yang betul yaitu my father is a farmer yang merupakan verb to be di dalamnya yaitu is. Nah, di sini nampak ya, saya membuatnya di sini warna teksnya berwarna putih. Nah, seperti contoh tadi my father is a farmer. Mengapa to be dapat jadi verb pengganti? Nah, kalau misalkan tadi di sini kan dikatakan my father is a farmer. Itu kalimat yang masuk akal. Ayahku adalah seorang petani. Nah, coba kita ganti menjadi my father ride a farmer. Kata write atau menulis. Ayahku menulis seorang petani. Kan gak masuk akal sehingga kita membutuhkan verb pengganti yaitu my father is a farmer. Is di sini merupakan verb to be-nya. Jadi verb to be-nya di situ is, bukan my father ride a farmer, melainkan my father is a farmer. Nah, verb to be itu juga mempunyai fungsinya. Lalu apa aja fungsi dari verb to be tersebut? Yang pertama, sebagai linking verb atau untuk menghubungkan subjek kalimat dengan komplementnya. Nah, contohnya black is beauty. Nah, kata is di sini merupakan linking verbnya dalam kalimat tersebut. Kata is ini dialah yang menghubungkan antara kata
kata black dengan beauty, sehingga hitam itu cantik atau hitam itu kecantikan. Nah, yang kedua fungsinya yaitu sebagai auxiliary verb, yaitu verb yang fungsinya membantu main verb atau kata kerja utama. For example, we are playing in the garden. Nah, we are playing in the garden. Auxiliary verbnya yang mana? Nah, yang merupakan auxiliary verbnya di sini yaitu are, karena dia membantu si kata kerja playing-nya supaya kalimatnya sempurna menjadi we are playing in the garden. Nah, verb to be ini juga ada bentuknya masing-masing. Yang mana itu, Kak? Bentuk-bentuk verb to be. Yang pertama ada bentuk negatif. Negatif, positif, dan interrogatif. Maksudnya yang ketiga itu apa, Kak? Nah, maksudnya yang pertama itu bentuk negatif, yang dimana di dalamnya terdapat penambahan kata not pada to be. Kita tahu kan dulu juga kita sudah pernah belajar yang negatif, positif, dan interrogatif. Negatif pastinya adanya penambahan kata not di dalamnya. Nah, for example, my father is not a farmer. Nah, yang merupakan bentuk negatifnya di sini yaitu not. Di sini saya membuatnya di sini warna teksnya warna putih, yaitu my father is not a farmer. Not di sini merupakan bentuk verb to be berbentuk negatif. Yang kedua bentuk positif, yaitu berbentuk seperti biasanya atau normal. Di sana nggak ada penambahan not di dalamnya. For example, my father is a farmer. Ya udah bentuk biasanya aja. Ayah saya adalah seorang petani. My father is a farmer. Di sana tidak ada penambahan atau pengurangan, penambahan not-nya. Di sana juga tidak ada yang dikurangi kalimatnya. Dan yang ketiga yaitu bentuk interrogatif. Nah, tentu di pikiran kita sudah berpikir interogasi, berarti kayak tanda tanya, ada pertanyaan gitu. Interrogatif. Nah, dalam bentuk interrogatif ini to be-nya itu berada di awal kalimat dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, for example, is your father a farmer? Nah, to be-nya yang mana, Kak? To be-nya yaitu is. Dalam teksnya saya membuatnya warna teksnya warna hijau. Is your father a farmer? Apakah ayahmu seorang petani? Jenis yang keempat yaitu to infinitive bentuk verb. interrogative verb to be-nya yaitu Infinitive is. merupakan kata dasar yang bentuknya atau formnya yaitu to plus infinitive or verbs. Rumusnya yaitu to plus infinitive or verb. Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi infinitive ini tuh sebenarnya kata kerja dasar dari kata kerja tersebut. Lah, maksudnya gimana, Kak? Bingung. Nah, maksudnya gini, kata kerja itu kan ada bentuknya seperti verb 1, verb 2, verb 3, bentuk past, bentuk present, bentuk future, dan lain-lainnya. Jadi, infinitive ini adalah kata dasar atau bentuk awal. Tadi kan rumusnya itu to plus infinitive. Nah, contohnya seperti, for example, to plus buy, to plus ask, to plus give, to plus talk, seperti itu. Nah, for your information, dalam infinitive, kata kerjanya tidak boleh berubah bentuk sama sekali. Maksudnya gimana? Nah, kita lihat contohnya. Mr. Rudy called Dinda to ask about our job yesterday. Nah, seharusnya kan bisa itu diganti. Ask-nya kenapa jadi ask ditambah id di belakang gitu. Nah, namun dalam infinitive ini itu tidak boleh karena itu sudah menjadi aturan di dalam infinitive verb. Jadi, Mr. Rudy called Dinda to ask about our job. Yang mana nih, Kak, yang merupakan infinitive verb-nya? Nah, infinitive verb-nya dalam kalimat tersebut yaitu to ask. Kan dalam bentuk semula ask ditambah to ditambah dengan ask, to ask. Mr. Rudy memanggil Dinda untuk meminta bertanya tentang tugas kami kemarin. And then yang bentuk yang terakhir, jenis yang terakhir yaitu bare infinitive verb.
Nah, jika tadi pada to infinitif harus menggunakan kata to sebelumnya, maka pada verb infinitif ini kebalikannya, yaitu tanpa to. Nah, oleh sebab itu, pada dasarnya verb infinitif ini merupakan bentuk awal atau bentuk dasar dari verb. Hampir sama sebenarnya, cuman dalam bentuk verb infinitif verb ini tidak ditambahi dengan to, tanpa to. Seperti, for example, buy, give, read, write, ask, and then etc. Dan for your information, dalam suatu kalimat tidak dapat dikatakan sebagai verb infinitif jika kata tersebut ada penambahan sehingga bentuknya itu jadi berubah. Nah, kalau dia sudah ditambah dengan kata lain, maka bentuknya itu akan berubah, atau ditambah dengan verb lain, bentuknya itu akan berubah. Itu tidak dapat dikatakan sebagai verb infinitif. For example, Cici buy some of books. Nah, ini sudah merupakan verb infinitif. Kenapa? Karena Cici buy ini kan sudah merupakan verb infinitif. Tadi verb infinitif itu kan bentuk awal atau bentuk dasar. Nah, yang merupakan bentuk awal verb infinitif di sini yaitu buy some of books. Namun, jika misalnya seperti Cici wants Sinta to clean the classroom. Nah, ini sudah merupakan kalimat yang salah karena dalam kata wants-nya sudah ditambah dengan s. Karena wants itu sudah tidak merupakan verb one lagi atau tidak kata dasar lagi. Okay guys, that is what can I understand about the verbs. I'm sorry for my mistakes in the pronunciation or writing. Thank you.